أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, sebagai orang tua, pasti kita menginginkan anak yang patuh dan berbakti kepada orang tua. Akan tetapi, tak jarang orang tua sudah berusaha sekuat tenaga, namun tetap saja anak sulit diatur dan susah diarahkan. Nah, untuk keperluan ini, Surat Al-Fatihah bisa menjadi obat penyembuh yang luar biasa untuk mengobati segala macam penyakit, baik itu penyakit lahir maupun batin, penyakit fisik maupun psikis, termasuk pula bisa mengobati anak yang sulit diatur alias nakal. Insya Allah dengan doa Al-Fatihah ini, anak akan menjadi baik, patuh dan berbakti kepada orang tua, dan menjadi anak yang solih dan solihah. Bagaimana caranya? Langsung saja simak penjelasannya sebagaimana berikut. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Cara mengamalkan agar doa Al-Fatihah yang kita baca benar-benar mustajab, maka penting diperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, niatkan mengikuti perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Sebab Allah dalam Al-Quran telah menjelaskan kalau keseluruhannya Al-Quran adalah obat dan penyembuh. Firman Allah, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Isra ayat 82. Imam Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad menjelaskan, Al-Quran adalah penyembuh yang sempurna dari seluruh penyakit hati dan jasmani, demikian pula penyakit dunia dan akhirat. Dan lebih khusus lagi adalah Al-Fatihah, di mana surat ini telah banyak dipraktekkan oleh sahabat Nabi untuk pengobatan, dan beliau telah mengakuinya. Juga beliau telah bersabda, pembuka Alkitab, yakni surat Al-Fatihah, adalah penyembuh dari segala penyakit. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, maka dengan melakukan pengobatan doa Al-Fatihah ini, insya Allah kita akan terhitung mendapat pahala mengikuti perintah Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, harus yakin. Sebab untuk bisa meraih sukses dan berhasil dalam hal apapun itu, kita harus yakin. Pertama, yakin dengan keampuhan Al-Fatihah. Dan kedua, yakin kalau doa kita pasti dikabulkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan, jika salah seorang dari kalian berdoa, maka hendaklah ia berketetapan hati dalam berdoa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdoalah kalian semua kepada Allah, sedangkan kalian yakin akan dikabulkan. Hadis riwayat Tirmidzi dan Al-Hakim. Saudaraku rahimakumullah, tak ragu lagi kalau Al-Fatihah adalah yang terbaik, yang teragung, dan yang paling utama dari semua surat Al-Quran. Sebab Al-Fatihah adalah induknya Al-Quran, sehingga bisa dikatakan kalau Al-Fatihah adalah yang paling mustajab dari Al-Quran. Sebagaimana Allah Ta'ala telah menyatakan dalam hadis qudsi,
Aku membagi Al-Fatihah antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian, dan untuk hambaku apa yang dimintanya. Hadis riwayat Muslim dan lainnya. Kemudian dalam prakteknya, Al-Fatihah ini sudah banyak dibuktikan untuk memberi kesembuhan segala penyakit, baik itu penyakit lahir maupun batin, penyakit fisik maupun psikis. Termasuk Al-Fatihah ini bisa digunakan untuk mengobati anak yang sulit diatur alias nakal. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam tafsir Al-Fatihah menjelaskan, keseluruhan Al-Quran adalah penyembuh, sedangkan Al-Fatihah adalah surat yang teragung di dalamnya, maka ia punya penyembuhan khusus yang tidak dimiliki selainnya. Orang-orang ahli ma'rifat selalu berobat dengannya dari penyakit-penyakit, dan mereka mendapati pengaruh kesembuhan yang cepat. Ketiga, hadirkan hati saat membaca Al-Fatihah. Kehadiran hati saat berdoa sangatlah penting, sebab yang dilihat dan diperhatikan Allah dalam doa adalah hatinya, bukan lisannya. Maka doa yang mustajab adalah doa yang keluar dari hati. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah, sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lupa dan bersenda gurau. Hadis riwayat Tirmidzi dan Al-Hakim. Terlebih dalam hadis qudsi, Allah telah memberi perlakuan khusus terhadap surat Al-Fatihah, di mana setiap ayat yang kita baca dari surat Al-Fatihah akan langsung dijawab oleh Allah. Jadi jangan asal baca, tapi bacalah dengan tartil dan kehadiran hati. Terkhusus ketika membaca ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di mana ayat ini dianggap oleh sebagian ulama sebagai tempat ruqyah. Ibnu Battal berkata, tempat ruqyah darinya adalah Iyyaka nasta'in. Imam Qurtubi berkata, tempatnya adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Keempat, perlu istiqomah. Doa yang disukai Allah adalah doa yang dilakukan rutin dan terus-menerus. Doa inilah yang akan dikabulkan dan memberi keberkahan. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh Allah menyukai orang-orang yang terus-menerus dalam berdoa. Hadis riwayat Hakim At-Tirmidzi dan Baihaqi. Sungguh Allah akan memberi keberkahan pada seorang yang banyak berdoa dalam hajat yang diinginkannya. Hadis riwayat Baihaqi dan Al-Khatib. Jadi, jangan tergesa-gesa dalam berdoa, karena ketergesaan hanya akan mengakibatkan terputusnya ijabah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa, yaitu orang tersebut berkata, aku telah berdoa kepada Tuhanku, tapi dia tidak mengabulkannya untukku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, agar mudah istiqomahnya, maka lakukan sesuai kemampuan. Jangan memberatkan diri sehingga terputus di tengah jalan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi arahan, wahai sekalian manusia, lakukan amalan sesuai dengan kemampuan kalian, karena Allah tidaklah bosan sampai kalian merasa bosan. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang kontinu, meski ia sedikit. Hadis riwayat Muslim. Jika mampunya membaca Al-Fatihah 1 kali, maka cukup baca 1 kali saja. Yang penting rutin dan tidak terputus. Kelima, praktek mendoakan anak dengan Al-Fatihah. Bacalah surat Al-Fatihah menurut kemampuan di setiap kali anak tidur di malam hari. Selesai baca Fatihahnya, lalu tiupkan pada ubun-ubun atau kepala si anak. Saat meniupkan, boleh dengan tiupan yang lembut tanpa keluar ludah.
Mengikuti petunjuk hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ia pernah ditanya tentang tiupan Nabi dalam meruqyah. Ia menjawab, seperti tiupan orang yang makan kismis, tidak ada air ludahnya yang keluar. Hadis riwayat Muslim. Atau boleh pula dengan tiupan yang disertai keluarnya sedikit air ludah. Mengikuti petunjuk hadis dari Alqamah As-Saliti radhiyallahu anhu, tatkala ia meruqyah seseorang yang gila, ia mengatakan, maka aku membacakan Al-Fatihah padanya selama 3 hari, pagi dan sore hari. Setiap kali aku menyelesaikannya, aku kumpulkan air liurku dan aku ludahkan. Dia seolah-olah lepas dari sebuah ikatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Mengapa Al-Fatihah ini baiknya dibacakan saat anak tidur? Pertama, supaya kita bisa lebih khusyuk dan ikhlas dalam mendoakan. Kedua, untuk memberi pengaruh yang kuat kepada si anak. Sebab saat anak tertidur, alam bawah sadarnya akan mudah menangkap dan menerima energi doa yang kita baca. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam tafsir Al-Fatihah menjelaskan, ruqyah dan ta'awudz adalah seperti pedang, di mana pengaruh pedang itu butuh pada kekuatan si pemukul dan tempatnya yang siap menerima pukulan. Tambahan, baik pula menambahkan dengan mengusapkan tangan kanan di kepala si anak. Mengikuti petunjuk hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihadapkan pada seorang yang mengeluh kesakitan, beliau mengusapnya dengan tangan kanan. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi berkata, pada hadis ini terdapat anjuran untuk mengusap orang yang sakit dengan tangan kanan dan mendoakannya. Banyak riwayat sahih tentang itu yang telah aku himpun dalam kitab Al-Adhkar. Saat mengusap kepala anak, baiknya membaca sholawat Nabi sebagai bentuk wasilah kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya Allah mengabulkan doa keinginan kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap doa akan terhalang hingga dibacakan sholawat kepada Muhammad. Hadis riwayat Tabrani. Untuk bacaan sholawat Nabi bisa dengan sholawat apa saja, yang pendek atau yang panjang, dan boleh berapa saja yang kita mampu dan inginkan. Urutan bacaan doa. 1. Membaca Al-Fatihah semampu kita. 2. Meniup ubun-ubun atau kepala anak. 3. Mengusap kepala anak dengan tangan kanan sambil membaca sholawat Nabi semampu kita. Contoh bacaan sholawat yang pendek. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada junjungan kami Muhammad.